Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ning Lia si Petani. Jadi kali ini kita ada di konten ngaprak nih guys. Jadi saya akan berbagi kegiatan saya hari ini, sapi poaching. Oke teman-teman. Jadi saat ini sedang perjalanan ke lokasi terdampak longsor. Kita akan praktikum. Ini salah satu akses jalannya melalui lewat irigasi, dan ini adalah menuju sungai yang terdapat longsor. Jadi longsornya lumayan besar. Ini banyak batu-batu besar yang jatuh ke sungai dari area terdampak longsor. Ya, di Sabtu yang cerah ini sedang praktikum pembuatan tanggul atau bendungan dengan cara alami, cara natural, yang ini dilakukan sejak zaman dahulu, biasanya dengan bahan seadanya yang tersedia di hutan, di kebun ini. Nah, ini ada pisang di belakang. Jadi sedang praktek langsung. Nah, ini bendungan kecilnya, dan pemandangannya juga luar biasa. Oke, nah ini kita langsung eksekusi nih praktikum. Jadi dengan bahan yang semua tersedia di alam, menggunakan tali yang seadanya, yang tersedia di hutan tentunya, dengan bahan bambu, kemudian ranting-ranting pohon, batang pohon aren, dibantu dengan batu dan yang lainnya. Nah ini salah satu tali yang digunakan. Jadi dengan yang ada di lahan dipotong-potong tali untuk mengikat batang. Kita pakai bambu, kita gunakan ranting yang ada di kebun. Kita bantu juga dengan batu-batu untuk menguatkan bendungan tersebut dengan batu yang ada, dengan bahan yang ada. Nah, jadi
batu yang ada kita gunakan untuk memperkuat kondisi bendungan alami yang kita buat untuk mengalihkan air ke aliran sungai yang seperti semula, karena ini yang sebelumnya terdampak longsor. Nah, oke, ini kurang lebih udah setengah jalan. Kita istirahat dulu. Kita minum dulu. Ini sumber mata airnya juga yang digunakan untuk air minum kita gunakan dari sini, dari asli Gunung Cirangkong, sumber mata air utama untuk mengairi pesawahan, kemudian untuk air ke rumah warga, sumber air minum, untuk mandi, cuci, dan yang lainnya. Nah, ini sambil istirahat. Ini memang sering pas istirahat ini kita sharing-sharing sambil mendengarkan suara gemuruh sungai, angin. Ini yang sangat menenangkan sambil istirahat, menghela nafas sebelum melanjutkan praktikum tentunya. Nah, ini sambil istirahat, melihat kondisi sekitar seperti apa. Nah, ini karena lagi latihan, kalau ke sawah memang harus dibiasakan nih, tidak menggunakan alas kaki. Kalau istilah Sundanya nyekir, guys. Nah, mohon dimaklum, ini memang kalau bapak-bapak suka sambil istirahat sambil merokok ya, sudah biasa. Gudang garam merah kalau sebut merek mah. Nah, ini saya sedikit bertanya bagaimana kondisi sekitar sebelumnya, kemudian sawah-sawah yang ada di atas aliran sungai dengan kondisi irigasinya seperti apa, kemudian daerah-daerah pinggiran sungai kondisi dahulu seperti apa, kondisi saat ini seperti apa. Memang selain
kita mengetahui sejarah zaman dahulu, nah ini bahkan memang suka kalau di sungai seperti ini ya, kalau lagi di kebun, apa yang tidak kita ketahui kita tanyakan dengan orang tua yang telah berpengalaman lebih dulu hidup di desa. Ini jadi ilmu yang berharga, jadi pengalaman yang berharga untuk kami yang sedang belajar mengabdi ke desa. Kondisi-kondisi wilayah, aliran sungai yang sebelumnya seperti apa karena terdampak bencana alam, kemudian memang hal-hal yang tidak direncanakan yang ini memang sudah menjadi sebuah hal yang tidak terduga mungkin kalau bencana, upaya kita sebagai warga mungkin mitigasi. Nah ini kita lanjut lagi nih, jadi dengan batang-batang ranting yang ada, ini menggunakan batang aren, ini kita gunakan untuk menutup bendungan. Tadi setelah kita pasang dengan ranting dengan kayu, kita ikat dengan tali, jadi semua bahan ini memang alami. Aduh, ini sampai agak nyungsruk karena sungainya lumayan dalam juga ternyata lumpurnya. Nah ini kita potong-potong, kemudian bagaimana kita tata sesuai dengan rancangan, dengan apa yang telah tadi kita pasangkan. Ini membantu untuk menahan nanti aliran air. Jadi untuk ranting-ranting ini dipasang, nanti ini setelah ini akan tertutup oleh pasir. Jadi nanti aliran sungai akan mengarah ke sebagaimana mestinya, karena kalau teman-teman lihat ini yang di sebelah kiri merupakan area tanaman hijau, area yang dilindungi. Ini merupakan salah satu situs atau tabet ya, sering disebut di daerah desa kami. Ini aliran sungai yang sebelumnya ke arah kanan, sekarang karena akibat longsor beralih jadi ke sebelah kiri, sehingga karena hampir mengenai situs, jadi kita coba alihkan aliran sungai sebagaimana fungsinya. Kita normalisasi dengan metode yang sudah diajarkan sejak zaman dahulu oleh leluhur kita, oleh kakek nenek yang ada di desa kami. Dulu metodenya seperti ini, jadi ini merupakan praktikum langsung di lapangan. Nah ini setelah dipasang batang aren tadi dengan tali, kita coba ikat lagi ke batang-batang atau ke ranting-ranting yang sudah terpasang terlebih dahulu. Nanti ini juga setelah diikat dengan kuat, kita akan tambahkan batu juga nanti di atasnya. Jadi untuk memperkuat agar nanti ketika hujan deras, ketika aliran sungainya deras, ini tidak terbawa arus, karena memang sebetulnya di sini aliran sungainya tidak terlalu deras juga. Nah ini kita upayakan bagaimana aliran sungai nantinya akan mengalir ke arah sebelah kanan kalau teman-teman lihat, jadi akan kembali seperti jalur semulanya. Seperti itu. Jadi kita lanjut ya guys, ini masih mengikat dengan luar biasa. Ternyata alam kita sudah menyediakan semuanya dengan bahan-bahan material yang sebenarnya kita bisa dapatkan di alam. Jadi ini juga yang sedang saya pelajari dengan sistem pembangunan, baik untuk pemberdayaan, perekonomian. Kita mengusahakan bagaimana sumber daya lokal bisa termanfaatkan, seperti untuk pembangunan fisik, mulai dari batu, pasir yang bisa disediakan oleh desa kami sendiri. Kami mencoba memanfaatkan apa yang ada di desa. Salah satu sungai ini merupakan aliran sungai yang nantinya juga akan ke Cisanggarung. Ini dari sumber mata air asli Desa Cikondang untuk mengairi pesawahan. Ini masih sangat alami. Ini sumber masih sungai kecil. Ini masih sangat alami, cocok untuk meditasi, untuk healing. Pemandangannya juga luar biasa. Ke atas masih teras sering, pesawahan masyarakat.
Ini salah satu cara healing kami nih. Jadi untuk menenangkan pikiran agar rileks, disertai dengan backsound suara gemuruh sungai, angin semeliwit. Ini sangat membuat kita rileks, tenang. Jadi cocoklah untuk anak-anak zaman sekarang nih, untuk yang ingin healing ya guys. Di sungai yang bawah tadi, ini salah satu area pesawahan di desa yang pemandangannya cukup bagus. Ini terasering, ada lahan untuk pesawahan, dan di atasnya biasanya untuk perkebunan, tanaman aneka perkebunan, cengkeh. Ini juga ada tanaman kelapa, di pinggir sawung ada tanaman cengkeh. Nah, ini yang di pinggir-pinggiran tanaman kelapa ini juga salah satu aliran sungai kecilnya. Sampai ke arah sana, ini ada area pesawahan dan perkebunan di desa Cikondang. Nah, ini jadi kurang lebih ini menggunakan batu, bahan ada batang kayu aren, termasuk tadi ada ranting-ranting batang asli. Ditutup dengan batu. Ini tali-talinya juga menggunakan tali yang ada di kebun. Jadi ada dari arei bangban, kemudian arei-arei atau tanaman-tanaman merambat yang bagus dijadikan tali. Ini mantap. Ini tutup batu. Kenapa ini dibuat? Karena ini ingin mengalihkan air ke sebelah sana, karena yang sebelumnya ke sini ini menghambat karena sebelumnya terjadi longsor yang lumayan besar dari arah sana. Nah, ini dulu sampai menutup sungai. Yang sebelumnya aliran sungai ini ke sini, sekarang berubah menjadi ke sini. Nah, jadi ini kita ingin normalisasi, alih fungsikan kembali seperti semula, karena ini mengenai perbatasan dengan situs. Jadi aliran sungai yang sebelumnya ke sini kita ingin normalisasi kembali ke jalur semula sebagaimana mestinya. Ini ditutup dengan batu agar nanti ketika ada hujan, bendungan alaminya tidak terbawa. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya guys untuk like, komen, dan subscribe channel Nenglia Si Petani.